aliyyil azim. Amma ba'd. Kepada yang terhormat seluruh dewan juri yang arif dan bijaksana, dan tak lupa para peserta lomba yang berbahagia. Dalam Islam, pesan moderasi beragama dilandaskan pada ajaran rahmatan lil alamin, yakni rahmat bagi seluruh alam. Mengasihi, menyayangi, dan senantiasa menebar kebaikan bagi siapapun, baik itu kepada binatang, tumbuhan, terlebih lagi bagi sesama insan. Jika ada ajaran yang mengingkari pesan rahmatan lil alamin, berarti melenceng dari ajaran Islam. Faktanya ditemukan bahwa ada beberapa kelompok yang sangat ingin memecah belah perdamaian bangsa dan negara. Mereka sengaja menanamkan paham radikal yang mengatasnamakan agama yang kemudian dikenal dengan sebutan radikalisme. Fenomena radikalisme menjadi permasalahan dan perbincangan hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Ada beberapa golongan yang nekat membunuh dan mengecap kafir terhadap sesama muslim hanya dikarenakan tidak sependapat dengan golongan mereka. Sebagai wujud rasa peduli kami terhadap permasalahan radikalisme agama, izinkan kami dari Madrasah Aliyah Abu Zaid untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Al-Quran dan Radikalisme Agama. Sebagai landasan syarahan kami adalah Quran Surat Al-A'raf ayat 33 yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dari ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa perbuatan
bagaimana dengan para terorisme yang mengatasnamakan agama sebagai alasan mereka untuk melakukan tindak kekerasan? Sebagaimana contoh adalah kasus bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar 28 Maret 2021 yang mengakibatkan 20 orang luka berat dan beberapa orang lainnya luka ringan. Tak berselang lama, aksi terorisme kembali mengguncang Indonesia, tepatnya di Jakarta, yakni penembakan Mabes Polri pada tanggal 31 Maret 2021. Dari beberapa keterangan, motif kejadian keduanya adalah mengatasnamakan agama. Apakah hal ini dibenarkan oleh agama? Tentu saja tidak. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 33 yang menjelaskan bahwa perbuatan zalim merampas hak orang lain dengan tanpa alasan yang benar sangat dilarang oleh agama. Tidak bisa dipungkiri, radikalisme memiliki banyak sebab. Mulai dari pendidikan yang kurang tepat yang mengakibatkan salah pemahaman terhadap ajaran Rasulullah, sehingga timbul pemahaman yang radikal dalam beragama. Maka dari itu sudah sangat jelas bahwa perbuatan radikal adalah perbuatan zalim. Dalam ayat lain, yakni Al-Quran surat Asy-Syura ayat 42 juga disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak suka terhadap orang yang berbuat zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya perbuatan keji hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada sesama manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pedih. Dari paparan permasalahan radikalisme tersebut, tentunya hal itu menuntut setiap kita untuk berusaha mencegah bahkan menghilangkannya. Banyak hal yang dapat kita lakukan, seperti yang pertama, memberdayakan lembaga pendidikan agama formal maupun non-formal dalam upaya pencegahan paham radikalisme. Yang kedua, pembinaan agama bagi siswa-siswi di sekolah melalui guru pendidikan agama. Yang ketiga, menjalin hubungan koordinatif dengan lembaga atau ormas keagamaan dalam upaya pencegahan paham radikalisme. Dan yang keempat, melakukan pencegahan paham radikalisme dengan edukasi masyarakat, penyuluhan dan bimbingan masyarakat di keluarga, sekolah, pesantren, serta sejumlah program seperti dialog, workshop, dan diklat. Jadi, sikap radikalisme merupakan sikap kekerasan terhadap suatu golongan yang memicu perpecahan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, marilah kita hindari bersama dengan sikap toleransi dan tidak saling menyudutkan antar sesama golongan. Sebagaimana pesan dari Bapak Perdamaian Republik Indonesia, yakni Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, bahwa kita butuh Islam ramah, bukan Islam marah. Semoga Allah Subhanahu wa
taufiknya kepada kaum muslimin seluruhnya agar dapat berjalan dan beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Tema Abu Dharin plus keterampilan sekolah swasta